Anies Baswedan dianggap orang bersih oleh para pendukungnya. Tetapi ternyata Anies Baswedanlah dalang kisruhnya DPR. Untungnya Anies Baswedan tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena tunjangan perumahan DPRD Provinsi Jakarta sebesar 78,8 juta rupiah per bulan. Ini untuk pimpinan. Dan untuk anggota sebesar 70,4 juta rupiah per bulan. Semuanya itu pembiayaan bersumber dari APBD Provinsi Jakarta. Nah, keputusan gubernur seperti inilah yang memicu kekisruhan, kegaduhan, sehingga para anggota DPR RI merasa iri hati, cemburu. Mengapa DPRD Provinsi Jakarta saja tunjangan perumahannya untuk pimpinan sebesar 78,8 juta rupiah per bulan, sedangkan untuk anggota sebesar 70,4 juta rupiah per bulan. Ini baru tunjangan perumahan saja, belum tunjangan yang lain-lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa gara-gara keputusan gubernur atau Kepgub nomor 415 atau 415 tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 27 April tahun 2022 ditandatangani oleh Gubernur Anies Rashid Baswedan. Inilah yang memunculkan gelombang kemarahan, gelombang kecemburuan, gelombang iri dengki para anggota DPR. Oleh sebab itulah mari kita bertanya bareng-bareng. Dasarnya apa sebenarnya Anies Rashid Baswedan hingga mengeluarkan keputusan gubernur atau Kepgub nomor 415 tahun 2022 ini dengan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Jakarta sampai setinggi ini, sebesar ini, 70,4 juta rupiah per bulan, sedangkan untuk pimpinan 78,8 juta rupiah per bulan. Nah, sehingga anggota DPR RI merasa cemburu. Dan DPR RI mengusulkan ada tambahan tunjangan perumahan sebesar 50 juta. Walaupun toh besarannya masih kalah jauh dengan besaran tunjangan perumahan yang sudah diputuskan oleh Anies Baswedan. Cobalah sekarang rakyat Indonesia berpikir, jangan terlalu berfanatik buta. Fanatik buta sehingga menghilangkan keadilan, kebijakan, dan kearifan. Sekarang kita buka-bukaan. Mengapa seorang gubernur yang bernama Anies Rashid Baswedan, ya tentunya ini bersama Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi DKI tatkala Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur, juga bersama biro hukumnya. Jadi biro hukum, Sekdanya, dan juga Anies Rashid Baswedannya harus diperiksa oleh BPK. Apa dasarnya sehingga mengeluarkan keputusan gubernur yang untuk tunjangan perumahan para anggota DPRD Provinsi Jakarta hingga sebesar ini? Cobalah kita buka-bukaan. Apakah ini sebenarnya hanya ingin meredam seluruh anggota DPRD agar jangan terlalu protes kepada Anies, sehingga tunjangan perumahan untuk DPRD dinaikkan setinggi-tingginya oleh Anies Rashid Baswedan? Tetapi di sisi lain ini kan uangnya uang rakyat, karena seluruh pembiayaan bersumber dari APBD. Jadi seluruh pembiayaan bersumber dari APBD, sedangkan APBD itu dari uang rakyat. Uangnya pajak rakyat dikumpulkan masuk ke APBD provinsi masing-masing. Nah, kemudian rakyat di Jakarta itu apakah sudah kaya raya semua? Pertanyaan ini harus jawab. Apakah seluruh rakyat di Jakarta sudah kaya raya semua, tidak ada yang miskin, tidak ada pengangguran? Sehingga seorang gubernur
ingin meredam lawan-lawan politiknya yang duduk di DPRD sehingga mengeluarkan keputusan gubernur sampai segila ini. Padahal kan kaidahnya tasarruful imami 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahati. Wal maslahatu al-'amatu muqaddamatun 'ala al-maslahatil khassah. Jadi peraturan kebijakan seorang imam, seorang pemimpin atas rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan. Nah, kemaslahatan yang ammah, kemaslahatan umum yang menyuruh muqaddamatun yaitu didahulukan 'alal maslahatil khassah, atas kemaslahatan yang khusus. Nah, kalau tujuannya hanya maslahat untuk DPRD doang, sedangkan rakyatnya masih banyak yang miskin, masih banyak pengangguran, ini namanya zalim. Kedzaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan menimbulkan kecemburuan, keiri-dengkian DPR-DPR yang lainnya di seluruh negeri. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia, terutama rakyat di Jakarta, jika Anda merasa dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Rashid Baswedan, yaitu masalah keputusan Gubernur nomor 415 tahun 2022 tanggal 27 April 2022, masyarakat Jakarta, rakyat Jakarta yang merasa dirugikan maka bisa mengajukan ini, menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Nah, juga rakyat di Jakarta bisa meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk mengauditnya. Karena ini sebenarnya sumber masalah. Sumber masalah ya keputusan Gubernur Anies Rashid Baswedan inilah. Nah, kalau seandainya tidak ada keputusan gubernur yang ugal-ugalan seperti ini, kemungkinan, tapi segala sesuatu sudah terjadi loh ya. Tetapi ini kan kita antisipasi, kemungkinan DPRD yang lainnya, DPR ini nggak begitu cemburu, nggak begitu iri dengki. Jadi karena ada keputusan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Rashid Baswedan yang gila-gilaan seperti ini, sehingga para anggota DPR RI menjadi iri dengki, cemburu, dan seterusnya. DPR yang lain juga begitu. Berarti ini kan keputusan Gubernur Anies Rashid Baswedan yang ingin mengganyang uang rakyat ini seenaknya, inilah menjadi pemicu dalang sumber permasalahan. Oleh sebab itulah BPK hendaklah segera mengaudit, kemudian rakyat mengadukan, menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN, agar nanti menjadi pelajaran dari gubernur-gubernur seluruh Indonesia yang lainnya agar tidak ugal-ugalan seenaknya saja. Kita berdoa semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.